Cita tertinggi anak Palestina adalah mati syahid. Apakah orang Medan siap mati syahid? Siap mati syahid. Siap mati syahid. Tapi Israel bukan hanya tanah yang konflik, dan Israel jauh lebih beda dari apa yang mereka menceritakan di sana. Mereka bicara Israel jihad, Israel Palestina. Maaf, ada juga sebelah lain untuk cerita ini. Kenapa mereka tidak menceritakan yang baik juga? Kenapa mereka tidak menceritakan juga Israel bantu Palestina? Kenapa mereka menceritakan Israel kasih ke Gaza air? Ya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam dan Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman semuanya, pada bagian ini marilah kita sama-sama mencoba menanggapi ceramah dari Ustadz Abdul Somad, yang mana di dalam ceramahnya kali ini dia mencoba mengajak ya saudara kita umat muslim khususnya yang ada di kota Medan untuk mati syahid demi membela Palestina. Dalam ceramahnya kali ini dia mengatakan bahwa yang terzolimi itu, yang ditindas itu adalah Palestina, dan Israel melakukan tindakan-tindakan teror, Zionisme, dan melakukan tindakan-tindakan kejahatan terhadap orang-orang Palestina. Jadi artinya teman-teman, dalam hal ini dia mendiskreditkan Israel ya. Jadi dia menganggap bahwa dalam hal ini Israel tidak ada baiknya. Yang dilakukan Israel adalah hanyalah sebuah kejahatan. Nah teman-teman semuanya, saya mau katakan kepada kita semuanya, tentunya ceramah-ceramah yang seperti ini bukan lagi mendinginkan situasi keadaan. Ya, kita tahu bahwa sekarang mereka sedang dalam sebuah konflik yang seharusnya kita sebagai orang Indonesia ini ya bisa lebih bijaksana lagi. Apalagi kita sebagai pemuka agama, alangkah baiknya kita bisa mendinginkan situasi, jangan memihak kepada salah satu, karena kita tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Saya mau katakan kepada kita bahwa yang terjadi ini bukan perang agama, tetapi yang terjadi ini adalah perang antara negara. Jadi seharusnya kita, masyarakat Indonesia ini, lebih cerdas. Jangan terprovokasi dengan isu-isu yang belum tentu isu itu adalah sebuah kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, oleh sebab itu teman-teman semuanya, seperti apa cuplikan video dari ceramah Ustadz Abdul Somad? Mari kita saksikan bersama-sama. Cita tertinggi anak Palestina adalah mati syahid. Apakah orang Medan siap mati syahid? Siap mati syahid. Siap mati syahid. Siap keluar duit. Tak sama kuatmu. Mereka tidak membunuh kami, Abdul Somad, karena kami tidak takut mati. Tapi tentara Israel masuk ke dalam rumah kami. Mereka tendang, pecahkan itu tempat-tempat minyak zaitun. Supaya apa? Supaya kami lapar. Supaya kami lemah. Supaya masjid tidak salat berjamaah. Supaya tidak ada yang berdoa kepada Allah. Itu yang mereka lakukan. Penjara terbesar di dunia bukan di Guantanamo, Amerika. Penjara terbesar di dunia bukan di Alcatraz. Penjara terbesar di dunia adalah di Palestina. Mereka cari anjing-anjing lapar, herder, tidak mereka kasih makan berhari-hari. Lalu mereka ambil orang Palestina, mereka cambuk berdarah, tumpah darahnya, berbau amis, mereka sobek kulitnya, supaya anjing-anjing itu mencium bau darah, supaya menerkam, mencabi-cabi orang Palestina. Tidak diliput oleh TV nasional, tidak ditampilkan TV internasional. Kenapa? Karena kantor berita internasional bernama Reuters, dan Reuters adalah punya Yahudi. Alhamdulillah, kantor berita kita masih menyuarakan Palestina. Kenapa? Karena orang Medan punya koran. Waspada. Koran-koran yang memberitakan Palestina, mudah-mudahan mereka dapat pahala syahid, insya Allah. Hai koran-koran Medan, koran Sumatera Utara, kalian liput 6 tabligh akbar ini. Mati kalian. Kalian akan melihat buku catatan. Pernah jihad untuk Palestina? Pernah kalian jihad? Tidak. Pernah kalian ke Palestina? Tidak. Pernah kalian naik pesawat? Belum. Kenapa bisa dapat pahala? Karena kalian meliput acara siang ini. Buat besok di koran utama.
tunjukkan kepada dunia bahwa orang Medan peduli Palestina. Allahu Akbar. Kalian yang berada di bawah tenda, kalian tidak ikut jihad fisabilillah, tapi gara-gara kalianlah teknisi sehingga suara ini bisa terdengar semuanya. Kalian pun dapat pahala juga jihad fisabilillah. Yang penting suara ini jangan kalian kecilkan. Kalau kalian kecilkan, masuk neraka kalian sama orang Israel. Ya, teman-teman semuanya, itulah tadi ceramah dari Ustaz Abdul Somad. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa ceramah ini seakan-akan bahwa yang salah itu adalah Israel dan yang benar itu adalah Palestina. Yang tertindas itu adalah Palestina. Yang teroris ini adalah Israel. Teman-teman semuanya, sebelum saya berkomentar, marilah kita melihat dulu fakta-fakta yang sebenarnya yang disampaikan oleh orang Israel sendiri. Ini dia videonya. Mulai lihat, memang mereka selalu Israel ini, Israel begini, Israel jahat, Israel jahat. Aku mengerti kenapa, aku mengerti alasannya. Tapi mereka main sama semua penduduk karena mereka ambil setengah dari ceritakan kepada penduduk, baru penduduk mengerti hanya setengah dari cerita. Artinya mereka injenir cara pikiran penduduk Indonesia atas Israel. Apakah jelas? Ya, ya. Nah, jadi itu yang aku tidak bilang Israel di sempurna. media, ya? Aku tidak bilang Israel sempurna. Betul ada konflik, ada politik di sini kadang, tapi Israel bukan hanya tanah yang konflik. Dan Israel jauh lebih beda dari apa yang mereka menceritakan di sana. Mereka bicara Israel jihad, Israel Palestina. Maaf, ada juga sebelah lain untuk cerita ini. Kenapa mereka tidak menceritakan yang baik juga? Kenapa mereka tidak menceritakan juga Israel bantu Palestina? Kenapa mereka menceritakan Israel kasih ke Gaza air, electricity, bantuan, makanan, uang, semua? Kenapa mereka menceritakannya hanya yang jahat saja? Saya bilang, waduh, belum ada orang, belum ada channel, belum ada orang, belum ada sesuatu yang dilakukan untuk bantu berubah cara pikiran penduduk Indonesia atas Israel dan memberikan kepada mereka informasi yang benar. Ya, itu. Dan jadi itu yang membuat berimbang itu ya. Ya, itu yang mendorong saya membuat channel ini ya. Channel ini supaya betul-betul mereka akan dengar yang baik. Dan contoh paling bagus, ada perang di sama Gaza, mereka langsung dengar, wah, Israel bom Gaza. Tapi semua di belakangnya atau semua sebelumnya mereka tidak dengar. Oke, mohon maaf sebelumnya. Saya ingin Bang Gepa, soalnya kan di mata mayoritas orang Indonesia itu, terutama saudara-saudara kita yang Muslim itu, Israel itu adalah bangsa yang sangat katanya biadab, tidak berperi kemanusiaan. Karena bangsa Israel itu memperlakukan Gaza secara tidak manusiawi. Apakah itu benar apa yang Mbak? Soalnya kan banyak juga media-media yang menceritakan, oh, Israel itu sangat tidak punya pri kemanusiaan. Mereka membombardir tempat-tempat penduduk di mana banyak anak-anak, masyarakat biasa. Itu yang menjadi mengalami musibah karena peperangan itu. Gimana Bang Gepa? Coba jelaskan sedikit. Biar saudara-saudara saya yang di Indonesia mendapat pencerahan. Ya. Soalnya kan silakan. seperti yang kita tahu, bangsa Yahudi itu kan 70% seperti yang Abang bilang itu tadi Yahudi, bukan Kristen ya. Cuman impact-nya itu, impact dari permasalahan yang terjadi konflik antara Israel sama Gaza itu jadi ke umat Kristen yang ada di Indonesia. Oke, saya senang sekali Bapak tanya
gini, memang betul diceritakan di media di Indonesia, Israel memang bom penduduknya di situ itu mungkin 10% benar dan 80% atau 90% tidak benar. Kenapa? Apakah Israel bom di Gaza? Yes, Israel bom di Gaza. Tapi saya bisa janji kepada Anda, tidak ada bangsa dan tentara yang baik hati kepada musuhnya seperti Israel. Dan sekarang saya akan menjelaskan lebih jelas. Hamas atau Gaza dikuasai oleh Hamas. Kalau orang Palestina tentu saja tidak bisa menjelaskan semua dan semua politik dan semua sejarah yang berumur ribuan tahun dan konflik yang sangat susah dalam beberapa menit. Tapi in general, kalau orang Palestina sekarang dibagi kedua. Ada orang Palestina yang di otoritas Palestina yang dikuasai oleh Mahmoud Abbas di daerah West Bank, dan ada daerah Gaza. Daerah Gaza dikuasai bukan oleh otoritas Palestina, oleh Hamas. Nah, mohon maaf, itu bukan cara pikiran saya, itu definisi, by the definition. Hamas itu orang teroris dan mereka tidak peduli penduduknya. Gaza sekarang bisa menjadi kota luar biasa dengan turisme, dengan ekonomi sendiri semua. Sampai tahun 2005 Israel menguasai di Gaza. Dan mereka minta Israel keluar supaya mereka akan hidup sendiri. Ada janjian damai. Janjiannya bilang, oke, Israel akan keluar dari Gaza, kasih mereka proyek yang tinggal di sana, dan tarik pemukiman Yahudi dari situ keluar. Artinya pemerintah Israel tarik pemukiman Yahudi dari Gaza supaya mereka akan dapat daerah sendiri. Mereka harus kasih apa? Damai. Tapi pada waktu Hamas menguasai, damai tidak ada. Semua uang mereka dapat, mereka investasi dalam teror. Mereka investasi dalam teror, beli rudal, beli semua. Kita harus pisah di antara penduduk Gaza dan pemimpin mereka. Israel, pemerintah Israel dan penduduk Israel tidak ada masalah dengan penduduk di Gaza. Sebaliknya, kami kasihan sama orang Gaza. Kami kasihan banget sama orang Gaza karena betul-betul hidup mereka susah. Mereka betul disiksa oleh Hamas. Nah, Hamas, kalau boleh masuk ke site mereka, Hamas tujuan, semua ideologi Hamas. Langkah yang pertama dan ideologi Hamas dari awal itu adalah musnahkan Israel. Mereka tidak mau diskusi dengan Israel, mereka tidak mau kerja sama Israel, mereka punya salah satu dari ideologi yang pertama, mereka musnahkan Israel. Jadi kalau mereka mau berantem sama Israel, dan selalu mereka mulai duluan, itu yang tidak diceritakan di Indonesia, karena sebelum Israel bom, Hamas sudah tembak ribuan. Tahun 2014 yang saya cerita tadi itu contoh paling bagus. Israel mulai tembak hanya sesudah Hamas tembak ribuan rudal atas Israel. Masalahnya gini, Hamas itu organisasi teror, dia tidak peduli penduduknya. Jadi kalau dia tembak rudal dari mana? Dari rumah orang penduduk, dari masjid, dari rumah sakit, dari sekolah anak-anak. Kenapa? Karena kalau Israel mau balas, Israel harus balas di situ orang penduduk. Nah, itu bikin masalah buat Israel. Gimana kalau Israel akan balas, pasti orang penduduk akan dibunuh. Itu memang bikin dilema susah di Israel. Jadi Israel awalnya tidak tahu bagaimana bisa balas. Akhirnya mereka putuskan begini, Israel akan balas, tapi sebelum Israel balas, mereka kasih 3 kali peringatan kepada mereka di mana dan kapan mereka akan bom. Jadi contohnya, Hamas sekarang siapkan di atas rudal, atas rumah penduduk, dan tembak rudal atas Israel. Ada korban di sini. Ada orang Israel yang mati. Israel coba omong sama Hamas, berhenti, mereka tidak mau. Akhirnya Israel mau balas,
Jadi mereka balas, tapi sebelum mereka balas, mereka kasih peringatan, hati-hati keluar dari rumah ini, karena sebentar lagi kita akan bom. Nah, saya belum pernah lihat dua negeri atau dua negeri, bangsa, whatever, bagaimana apapun yang kata terpilih, yang perang di antara mereka, dan satu sebelah kasih peringatan ke musuhnya di mana dan kapan mereka akan menyerang. Karena Hamas juga tahu dan lari. Itu betul-betul sesuatu yang aneh. Bagaimana Israel bisa kasih mereka peringatan? Karena mereka pasti lari. Israel tahu mereka lari, dan ini persis alasannya, supaya bisa kasihan atas orang penduduknya. Nah, kalau dari sebelah Hamas, makin korban ada di Gaza, makin propaganda anti-Israel. Karena kalau Hamas cara perang biasa, konvensional, tidak mungkin bisa musnahkan Israel saat ini. Cara yang mana mereka bisa menang Israel dan hancurkan Israel? Cara media. Cara media untuk menghancurkan nama Israel. By the way, selama perang di Israel, Gaza dapat air dari mana? Israel. Electricity dari mana? Israel. Semen untuk membangun terowongan, ya, yang mereka coba serang sama Israel, mereka dapat dari Israel. Uang, obat. Kalau ada orang yang sakit kanker di Gaza, Israel terima mereka, ada aturan pasti, tapi Israel terima mereka dan kasih dia bantuan. Itu sebagian yang tidak diceritakan di Indonesia. Apakah Israel sempurna? Tidak. Israel tidak sempurna. Tidak ada yang sempurna di dunia. Tapi kalau ada perang, tidak mungkin Israel akan langsung bom orang penduduk. Pasti mereka kasih peringatan dulu. Nah, teman-teman semuanya, itulah tadi fakta-fakta yang sebenarnya yang disampaikan oleh orang Israel sendiri. Yang mana tadi dia mengatakan bahwa tidak seperti yang kita bayangkan Israel itu, teman-teman. Ya, dia mengatakan bahwa Israel itu sering sekali membantu orang-orang Palestina ini. Ya, tidak sejahat yang kita pikirkan. Memang di Indonesia ini kita melihat bahwa Israel ini jahat sekali, terorisme, Zionisme. Kenapa kita bisa membayangkan seperti itu? Itu karena pemberitaan-pemberitaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ya, karena pemberitaan-pemberitaan yang memutarbalikkan fakta, Bapak Ibu. Ya. Jadi, dalam hal ini saya mau katakan, memang Israel ini tidak sesempurna yang kita harapkan. Tetapi di sisi lain, kita bisa melihat bahwa mereka sering sekali membantu Palestina ini. Lalu siapa yang menjadi aktor di balik ini semuanya? Tanggal 7, hari Sabtu, Hamas melakukan serangan mendadak terhadap Israel yang mengakibatkan terjadi tragedi kemanusiaan. Banyak orang-orang yang tidak berdosa meninggal dunia. Pada hari Senin, Israel melakukan pembalasan di jalur Gaza yang mengakibatkan juga banyak manusia-manusia yang tidak berdosa meninggal dunia. Lalu siapa yang kita salahkan di sini? Apakah kita pantas menyalahkan Israel dan menganggap mereka bahwa mereka adalah terorisme? Ya. Ingat Bapak Ibu, mereka ini seperti harimau yang sedang tidur. Ketika ada orang yang membangunkan harimau yang sedang tidur ini, sudah pasti dia akan terbangun dan dia akan memangsa orang yang membangunkan dia ini. Kenapa? Karena dia merasa terganggu. Ya, ibaratnya dia sedang tidur enak, lalu tiba-tiba ada yang mengganggu dia. Sudah pasti dia akan marah. Dan itu yang dilakukan oleh orang Israel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai kita orang Indonesia, saya mau katakan kepada kita, marilah kita menjadi warga yang cerdas, orang Indonesia yang pintar. Ya, sebagai pemuka agama juga harus bisa mengedukasi orang-orang Indonesia ini dengan baik. Ya, kalau ceramah-ceramah seperti ini, teman-teman, ini bisa menghasut ya pikiran kita ke arah yang jahat. Ya, ini tidak menginginkan situasi.
Ini tidak akan mendamaikan Bapak Ibu. Tetapi alangkah baiknya kita mencari solusi supaya kedua negara ini bisa berdamai. Bung Karno sampai dengan Pak Jokowi selalu memberikan dukungan penuh terhadap Palestina supaya bisa merdeka. Tetapi bukan dalam arti pemerintah mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mati syahid demi membela Palestina. Tidak. Ingat Bapak Ibu bahwa nyawa kita berharga. Tuhanlah yang memberikan nafas kehidupan kepada kita. Apakah kita pantas mendahului kehendaknya Tuhan? Kalau Anda mau, silakan. Tapi ingat, Anda tidak akan pernah diselamatkan. Ya, bersyukurlah kalau Anda masih ada sampai hari ini. Ya, jangan aneh-aneh. Jangan terprovokasi, jangan terhasut dengan berita-berita yang belum tentu itu adalah sebuah kebenaran. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.